Karena permulaan titik yang tidak bisa dijangkau. Pak Ustadz, saya bertanya tadi, Pak Ustadz tidak jawab. Ketika Pak Ustadz memframing mengatakan bahwa tapi itu hal yang dasar, ya wajar dalam dialog itu framing. Saya membawakan 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27. Tetapi benarkan Allah hendak diam di atas bumi, sesungguhnya langit bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Allah. 1 Raja-Raja 8 ayat 24. Jelas di situ mengatakan langit di atas segala langit pun tidak bisa memuat Allah. Karena dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Karena dia apa? Beresit haya hadafar en hologos. Nah, sekarang kembali pada permasalahan tauhid, Pak Ustadz. Ketika Pak Ustadz mengatakan saya tidak bertanya, Al-Qasas ayat yang ke-30, katanya Allah tidak membutuhkan makhluk. Tapi ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, seruan Allah itu datang dari sebatang pohon. Dalam Al-Qasas ayat yang ke-30. Ya. Jika seruan Allah itu datang dari sebatang pohon, apakah pohon itu merupakan tempat Allah? Allah di atas arsy. Bukankah Allah tidak membutuhkan makhluk, tetapi kenapa dia berseru di balik batang pohon? Dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-30. Ataukah mungkin pohon itu menjadi sebuah lokasi atau medium ketika Musa menerima kalamnya Allah. Kenapa harus lewat sebatang pohon? Bukankah Allah itu mukalafatul lil hawadis? Bukankah Allah itu qiyamuhu binafsihi? Bukankah Allah itu tidak bergantung dengan makhluk? Tetapi kenapa dalam surat Al-Qasas dia ingin berbicara dengan Nabi Musa, dia harus menggunakan media pohon? Tolong dijawab. Bagaimana pandangan tauhid tentang mukalafatul lil hawadis ini? Bagaimana qiyamuhu binafsihi ini? Ya. Lalu apakah tadi berbicara tentang apakah Al-Quran secara eksplisit mengajarkan sifat-sifat Allah identik dengan zat Allah? Pak Ustadz tidak menunjukkan dalil dalam Al-Quran. Saya nunggu dari tadi. Ya. Ataukah konsep zat dan sifat merupakan formulasi teologis para ulama yang untuk menjelaskan ayat-ayat tentang sifat Allah? Pak Ustadz tidak menjawab itu. Kenapa? Kalau Pak Ustadz mau menjawab itu, berarti sifat Allah, apakah Allah membutuhkan sifat? Kalau Allah tidak ada sifat, berarti bukan Allah. Berarti Pak Ustadz sedang melakukan pola pikir, mengkomposisikan Allah. Karena sifat Allah itu kodim. Apakah tidak masuk dalam sebuah pola pemikiran tentang pluralitas dalam kodim itu sendiri? Gitu loh Pak Ustadz. Ya, teman-teman jangan lupa follow dan love orange akun Bang Erka ya. Saya ambil 10 menit ya. Kok 10 menit? Oh ya, 10 menit. Oh ya, silakanlah. Suka-suka. Habis itu kan penutup kamu. Close dah. Suka-suka. Teman-teman jangan lupa follow Bang Erka. Sabar ya Pak Ustadz ya. Belum muncul juga. Jangan lupa follow Bang Erka biar tidak ketinggalan pengajaran live Bang Erka. Yang Islam juga follow. Nanti kalian dapat stiker-stiker di sini ya. Love orange. Ya, belum muncul ini Pak Ustadz. Di love orange nanti ada stiker Pak Ustadz Yusuf PI di sini. Tafadol, oke. Oke, ya kita bukakan dulu ya teman-teman semuanya. Al-Qasas ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh. Falamma ataha nudiya min bentar. Susah nih. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasyajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Kata siapa di balik pohon? Heran aku. Yang mana? Di sini banyak masalahnya. Pinggir sebelah kanan lembah,
dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Kata kamu kan tadi Allah perlu pohon. Gak perlu. Allah hanya menunjukkan tempatnya di daerah itu ada gitu. Ada suara nanti yang ditemui Nabi Musa, tapi di daerah itu bukan pohonnya yang bersuara. Macam mana pula kau nih? Bukan Allah memerlukan makhluknya. Allah menjelaskan di tempat-tempat itu ya, di sekeliling tempat itu gitu loh. Ya, ada suara. Ada suara. Artinya apa? Apakah itu suara Allah? Dengan ilmunya gampang dia. Ya, kan kayak gitu. Allah itu meliputi langit dan bumi ilmunya. Gak masalah gitu. Bukan dari sebidang pohon atau perlu dengan makhluk. Kagak. Salah pengertian kamu nih. Ya, makanya baca yang bener Al-Quran saya tuh. Modal terjemahan doang sih. Susah emangnya. Jadi seperti itu RK ya. Tuh udah ku jawab tuh satu. Terus tadi tentang masalah Tritunggal ini ya, memang ya teman-teman, saya nggak terlalu banyak juga sih membahas Tritunggal ini. Karena apa? Sudah ditolak juga di dalam Al-Quran kita kan. Quran surah Al-Maidah ayat 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Tuh udah pasti ya bahwa konsep selain esa, selain tauhid itu tidak diterima oleh Tuhan semesta alam. Kaper gitu loh. Soalnya apa? Yesus pun kagak pernah mengajarkan kayak gitu. Yesus mengajarkan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Gak ada Yesus ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1. Macam mana? Gak pernah ada. Maka dari itu ya teman-teman semuanya, ya kalaunya konsep RK ini di Pancasila kita pun dia nggak masuk gitu. Pancasila kita, 1, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan ketuhanan yang Maha 3 dalam 1. Salah udah konsepmu itu. Benerin dulu lah ya. Benerin dulu gitu. Sudah 2026 tahun ini konsep ketuhanan kagak beres-beres juga kalian tuh. Mana yang benar? Ada oneness, ada Tritunggal, ada Trinitas, ada Yesus only. Macam-macam gitu sektanya. Bingung saya jadinya. Cobalah kalian tuh ya di seluruh dunia berembuk dulu. Konsep mana yang benar gitu. Nggak ada yang sama semuanya. Nggak ada yang sama. Kalau Islam sama semua masalahnya. Pasti merujuknya ke dalam Quran surah Al-Ikhlas tuh. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Bukan yang digantung oleh makhluk. Udah dibilang juga. Sekali lagi nih. Waktu saya closing ya. Silakan. Iya. Jadi kita ulang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, bukan 3 dalam 1. Allahus somad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Kan gitu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi kalau ada Tuhan yang katanya diperanakan, udah pasti bukan Tuhan gitu. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tuh tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi kau gak usah pinter-pinter gitu untuk mikir zatnya kayak gimana. Gak usah. Lebih baik kau pikirkan ciptaannya gitu, atau pikirkan gimana makan besok gitu. Ya. Itu aja isi pikiranmu, lebih baik kayak gitu daripada memikirkan zatnya. Kita nggak nyampe gitu, nggak nyampe ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan mikirkan zat Allah itu ya. Biarkan, kembalikan kepada Dia.
Kita nih makhluknya bisa apa? Ah, cerdasan pun juga terbatas gitu. Bumi ini nggak ada apa-apanya bagi dia. Oke? Nah, jadi seperti itu RK. Jadi ya dari dulu ya teman-teman, dari sejak zaman Nabi Abraham. Abraham Tuhannya Esa. Terus juga Musa Tuhannya Esa. Nah, terus Yesus juga menyerukan Tuhan yang Esa. Islam juga menyerukan Tuhan yang Esa. Nah, cuma RK menyerukan Tuhan yang tiga. Nah, gitu. Tiga dalam satu. Hanya RK yang menyerukan. Berbeda dengan konsep para nabi. Dari dulu Tuhannya para nabi kagak kelihatan RK. Ya, kagak kelihatan gitu. Di Keluaran 33 nomor 20. Siapa yang melihat Tuhan, maka manusia itu akan mati, kata Tuhan. Setelah di perjanjian baru, ya, siapa yang melihat Tuhan, maka Tuhannya yang mati. Macam mana? Perjanjian lama, kalau ada manusia melihat Tuhan, maka manusianya akan mati. Di perjanjian baru, ada manusia melihat Tuhan, malah Tuhannya yang mati gitu. Itu gak masuk akal gitu. Ya, jadi seperti itu aja. Agar Anda silahkan nanti minta multi, ya, dan harus open cam. Kalau kagak open cam, ya saya nggak mau naikin, saya tendang aja. Yang Muslim gak usah, di bawah aja yang Muslim gitu. Ya, jadi seperti itu. Kita akan lanjut diskusinya mungkin insya Allah 1 atau 2 jam lagi lah ya saya live gitu. Oke, mungkin itu aja RK, silahkan dipakai. Baik, terima kasih. 30 detik. Oke, baik Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak ya. Jadi itulah ketika ya kata Pak Ustadz, Allah itu tidak bisa dipikirkan dengan akal manusia. Jadi ketika sabda telah menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14 itu juga tidak bisa dipikirkan dengan akal manusia. Ya. Kasarnya kalau dalam Islam mengatakan wallahu alam bisawab, ya. Kalau kami dalam kekristenan ya udah, kami juga tidak bisa memikirkan kenapa sabda itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Kenapa Allah yang bersemayam dalam tempat yang tak terhampiri bisa menjadi manusia, ya. Ya. Suka-sukanya Allah ya, seperti kata saya pinjam kata-katanya Pak Ustadz ya, suka-sukanya Allah ya, suka-sukanya Allah. Dia mau datang menjadi manusia itu suka-sukanya Allah. Jadi katanya Pak Ustadz, kata-kata dan kalimat dari Pak Ustadz saya pakai juga untuk menjadi dasar dan logika saya juga ya. Ya, seperti itu. Nah, sabar Pak Ustadz, saya pencet dulu ini ya. Baik. Ya, jadi bumi itu juga termasuk ciptaan. Segala sesuatu yang diciptakan sama Allah adalah makhluk, ya. Dan bumi juga termasuk ciptaan Allah, ya. Jadi kalau sampai Allah itu datang di bumi, ya, apakah Allah itu bergantung pada makhluk, ya? Kalau Tuhan saya, ya dia datang ke bumi, Tuhan kami tidak gengsi. Tuhan kami betul-betul luar biasa. Dia mengajarkan kerendahan hati. Ketika sabda yang Alkitab mencatat, malaikat saja bingung dalam kitab Ibrani. Malaikat saja bingung kenapa dia yang bertahta, kenapa turun menjadi manusia. Malaikat saja bingung. Ya, jadi ya kalau bumi termasuk ciptaan, ya kenapa dia datang ke bumi? Kembali juga pertanyaan kepada bukan pertanyaan, refleksi karena ini closing statement. Refleksi untuk kita semua. Kalau Allah tidak membutuhkan makhluk, kenapa dia harus datang di bumi dan para nabi bisa mendengar suaranya dan lewat media-media apapun yang dipakai sama Tuhan. Ya, itu menjadi sebuah refleksi untuk kita semua. Dan satu hal ya, Al-Quran tidak pernah mengatakan ya kata Kristen dalam Al-Quran itu tidak pernah. Kalau kalian bisa menunjukkan, saya Bang RK, tolong dulu kasih ini dulu biar saya mau buat statement teman-teman, biar di record ini teman-teman ya, di record. Saya Bang RK, saya di record, sudah record ke belum teman-teman? Sudah record ke belum? Sudah record ke belum? Record teman-teman ya, record ya. Saya Bang RK, ya.
saya Bang RK, saya menantang kalian, kalau kalian bisa temukan kata Kristen dalam Al-Quran, saya bakal mu'alaf. Yang ditemukan itu hanya kata apa? Kata Nasrani. Sorry ya, Nasrani itu bukan Kristen. Jadi tuduhan dalam surah Al-Maidah, apakah mungkin itu untuk Nasrani? Ya, mungkin silakan refleksikan sendiri dan tanyakan kepada ustadz kalian ya. Ya, dalam surah Al-Maidah itu bukan berbicara tentang Kristen ya. Karena pemahaman kekristenan tentang esensi, persona, substansi, hipostasis itu punya pemahaman teologis dan filsafat yang berbeda ya. Tidak sama dengan pemahaman Nasrani ya. Dan saya tidak mau panjang kali lebar ya. Sebenarnya ada sekitar banyak pertanyaan sampai pagi pun tidak habis. Jadi untuk teman-teman Islam, teman-teman Kristen yang ada di sebelah silakan ke sini. Untuk teman-teman Kristen saya ingin katakan satu hal. Izinkan saya untuk fokus berdebat dengan ucilim-ucilim ini teman-teman. Jangan ganggu otak saya dengan gosip-gosip murahan teman-teman. Itu saya minta cuma itu. Biarkan saya fokus berdebat dengan ucilim-ucilim ini ya, yang Kristen ya. Yang Kristen-Kristen tuh saya minta kalau ada gosip-gosip murahan itu bilang aja, "Weh, jangan ganggu RK untuk berdebat dengan ucilim-ucilim." Itu aja. Ya, karena nanti mengganggu fokus saya debat dengan ucilim ya. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Karena kita ini apalagi yang di Indonesia yang open kamera untuk debat dengan ucilim ini tidak banyak teman-teman. Hanya 1 dan 2 orang saja yang berdebat dengan ucilim. Dan Pak Ustadz tadi sudah mengatakan kepada kita semua bahwa saya seorang RK itu dulu itu dia sempat gedek dengan saya. Dia emosi dengan saya, dia gedek banget dengan saya. Karena apa? RK begitu war. Ketika dulu berdebat dengan Uclim, saya war sampai mereka ini gedek sepak. Pokoknya mereka sampai emosi ya. Ya, mereka sampai emosi. Ya, jadi itu teman-teman ya. Jadi kita di Indonesia apalagi yang Kristen-Kristen ini yang berdebat dengan Uclim ini hanya segelintiran orang, teman-teman ya. Kita sedikit saja. Ya, apalagi yang open kamera itu sedikit. Ya, jadi tolong teman-teman ya bantu Love Orange-nya, follow Bang RK, support terus Bang RK, dukung terus Bang RK. Kita wartakan, kita gas para ucilim-ucilim ini teman-teman ya. Kita gaskan mereka, kita debat dengan mereka. Ya, kita buat mereka mengatakan wallahu alam bisawab terus teman. Pokoknya kita buat mereka mengatakan pokoknya itu urusan Allah, kita tidak tahu, wallahu alam ya, wallahu alam. Pokoknya setiap hari debat ya, pokoknya mereka bilang wallahu alam bisawab, wallahu alam bisawab. Kita buat mereka begitu. Tidak ada jawaban, wallahu alam. Itu aja teman-teman. Ya. Jadi dukunglah Bang RK supaya kita buat mereka setiap hari mengatakan wallahu alam bisawab ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Ustadz, minta maaf. Untuk teman-teman Islam silakan ke sini kalau mau berdebat dengan saya, berdiskusi dengan saya silakan. Jangan lupa follow-follow dan love orange-nya. God bless you. Thank you ya RK ya. Oke, selamat malam. Ya, jangan kapok-kapok dengan saya Pak Ustadz ya. Oke. Aduh. RK.